Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kelas 6 kabarnya? Sehat ya? Nah, untuk pertemuan kali ini yang akan membawakan materi yaitu Bapak Rizky Alih Firdaus. Bapak sebagai guru TIK kalian di kelas 6. Nah, materinya mengenai bahasa pemrograman. Adik-adik bisa baca LKS di halaman 25 hingga 30 untuk materi ini ya. Nah, kalian simak videonya sampai akhir. Karena apa? Karena di akhir video Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Oke, Bapak mulai. Bahasa pemrograman atau bahasa komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer yang merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik. Seorang programmer atau orang yang membuat program dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data disimpan, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi. Nah, terdapat tingkatan bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini merupakan masuk bahasa tingkat tinggi karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia. Contohnya apa, Pak? Contohnya seperti bahasa basic, yaitu Visual Basic, lalu Pascal, lalu Java, dan lainnya. Lalu bahasa tingkat menengah. Disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam tingkat tinggi maupun tingkat rendah. Nah, bahasanya ya. Contohnya seperti bahasa C. Lalu yang ketiga ada bahasa tingkat rendah. Bahasa pemrograman tingkat ini memiliki atau bahasanya masih jauh dari bahasa manusia. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah bahasa assembly. Oke? Bahasa pemrograman dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada bahasa pemrograman tekstual. Lalu yang kedua ada bahasa pemrograman visual. Nah, Bapak bahas yang pertama terlebih dahulu. Bahasa pemrograman tekstual, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan dengan memasukkan perintah berbasis teks. Bahasa pemrograman ini biasanya menghasilkan program aplikasi berbasis teks. Nah, contoh pemrograman berbasis teks adalah yang pertama ada bahasa pemrograman JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang handal yang berjalan pada sisi klien. JavaScript merupakan sebuah bahasa scripting yang dikembangkan oleh Netscape. Untuk menjalankan script yang ditulis dengan JavaScript, kita membutuhkan JavaScript Enable Browser, yaitu browser yang mampu menjalankan JavaScript. Contohnya apa? Contohnya Google Chrome ya. Lalu tampilan dari JavaScript seperti apa? Adik-adik bisa lihat aja gambar yang Bapak tampilkan. Nah, itu adalah contoh dari tampilan JavaScript. Berikutnya contoh pemrograman berbasis teks yang kedua, yaitu bahasa pemrograman Ruby. Ruby adalah bahasa scripting yang berorientasikan objek. Tujuan dari Ruby adalah menggabungkan kelebihan dari semua bahasa-bahasa pemrograman scripting yang ada di dunia. Nah, Ruby ditulis dengan bahasa pemrograman C dengan kemampuan dasar seperti Perl dan Python. Nah, adik-adik bisa lihat tampilan dari Ruby. Oke. Contoh pemrograman berbasis teks berikutnya, yaitu bahasa pemrograman SQL. SQL kepanjangan dari Structured Query Language, yaitu sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Nah, adik-adik bisa lihat tampilan dari SQL seperti itu ya. Lalu yang keempat ada contoh pemrograman berbasis teks.
Bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan, pengembangan, perangkat lunak, dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Nah, itu adalah tampilan dari Python. Seperti itu ya contohnya. Berikutnya bahasa pemrograman bagian kedua, yaitu bahasa pemrograman visual. Bahasa pemrograman visual adalah bahasa pemrograman yang terdapat simbol-simbol grafis dan terdapat teks, mempunyai arti semantik, menggunakan ekspresi visual seperti grafik, gambar, dan icon yang sistematis dan mengacu pada aktivitas untuk membuat program dalam dimensi. Nah, contohnya apa? Contoh pemrograman berbasis visual yang pertama ada Kodoo Game Labs. Nah, kalian bisa lihat ya gambarnya. Kodoo Game Labs dari Microsoft adalah permainan free game creation engine untuk anak-anak dan orang dewasa. Nah, Kodoo adalah konsol dasar seperti objek yang menawarkan untuk bekerja membuat 3D game. Bahasa pemrograman visual sangat disederhanakan, tetapi yang lebih penting, sangat mudah untuk memahaminya dengan cepat. Nah, seperti itu. Berikutnya, contoh pemrograman berbasis visual. Yang kedua, Microsoft Visual Basic. Visual Basic merupakan salah satu contoh pemrograman visual, bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek yang berbasis Windows dari Microsoft. Nah, yang mengizinkan pengguna mengembangkan aplikasi Windows dan Office dengan membuat tombol perintah, kotak, teks, jendela, dan toolbar. Selanjutnya akan di-link ke program basic yang kecil yang melakukan tindakan tertentu. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Visual Basic. Kemudian yang ketiga, contoh pemrograman berbasis visual. Ada Scratch. Scratch adalah bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk anak-anak usia 8 hingga 16 tahun. Nah, program ini dikembangkan oleh sebuah kelompok di Massachusetts Institute of Technology atau MIT bernama MIT Media Lab dan dapat didownload secara gratis. Scratch mempunyai semboyan, yaitu Imagine Program Share. Lalu, Scratch berbeda dengan bahasa pemrograman yang biasa berbasis teks. Scratch menggunakan grafik untuk mengajarkan logika pemrograman kepada anak-anak. Hal itu membuat anak-anak lebih mudah belajar. Nah, pemrograman tanpa harus disibukkan dengan kerumitan penulisan sintaks dalam bahasa pemrograman pada umumnya. Nah, berikut adalah tampilan dari program berbasis visual Scratch. Oke, untuk materi pemrograman atau bahasa pemrograman cukup ya sampai di sini. Berikutnya Bapak akan memberikan tugas. Adik-adik bisa mengerjakan tugas di LKS halaman 30 hingga 31, PG dan uraian. Nah, berikut adalah kunci jawabannya. Nah, ini kunci jawaban lanjutan dari uraian. Lalu bagaimana Pak cara mengumpulkan tugasnya? Adik-adik, pertama kerjakan dulu LKS-nya. Lalu kumpulkan dengan cara foto hasil pengerjaan LKS di halaman 30 hingga 31, lalu kirim aja melalui WA 08212 467 5236, yaitu Bapak Rizky. Batas pengumpulan hari Sabtu ya, tanggal 6 Februari 2021. Oke, Bapak tunggu tugasnya. Untuk pertemuan kali ini sekian. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.